Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu dan bahagia ya bersama orang-orang yang kamu cinta. Kembali hadir. Dan kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja sepele ya kadang-kadang, tapi membuat kita itu dijauhi teman. Oh my god. Iya deh. Hal pertama yang kadang kita tuh gak sadar adalah kita tuh terlalu sensitif. What? Sensitif, iya. Ya kayak baper-baper gitu deh. Istilah sekarang kan lagi baper bawa perasaan gitu kan. Ya kadang kita juga gak tahu dia ngomong sedikit gitu kita tersinggung. Ngomong apa maksudnya gimana, kita tersinggung. Nah udah kayak gitu kan temen jadi gak enak sama kita. Kita juga gak enak sama dia, ya kan? Karena kita terlalu membawa semua itu pakai perasaan. Contohnya nih misalnya, mata kita sipit. Nah tanpa sengaja teman kita tuh bilang, kamu gimana sih matanya gak ngeliat ya? Nah kan tersinggung. Terus kita merasa, oh iya ya mata aku sipit jadi gak bisa ngeliat. Padahal kan gak kayak begitu maksudnya. Ya kan, karena kita membawa banget dengan perasaan yang terdalam. Akhirnya kita sakit hati, tersinggung deh. Kamu apaan sih? Jengkel. Ya udah deh ya. Makanya jangan terlalu bawa perasaan. Apalagi buat kamu nih yang masih bergaul, masih muda-muda, masih remaja-remaja. Oke? Terus hal berikutnya yang membuat orang lain atau teman menjauhi kita. Salah satunya itu kita selalu berpikir negatif. Sama tuh kayak sambungannya sensitif tadi. Kita berpikiran negatif. Dia udah bilang, kenapa sih dia bilang kalau mataku gak bisa ngelihat? Emang dia tahu kalau mataku sipit? Kenapa emangnya? Dia tuh jahat banget ya, tega-teganya bilang kayak begitu. Mungkin aja dia itu atau apa-apa gitu. Itu udah negatif duluan sama dia. Aku tahu kamu tuh gak suka sama aku. Udah deh. Padahal kan hanya hal sepele, kenapa harus dibesar-besarkan? Nah dalam bergaul kan juga kayak gitu. Sensitifnya dikurangi, pikiran negatifnya juga jangan terlalu negatif, ya kan? Karena ada hal yang memang harus kita pilah. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif, kita harus bisa memilah-milahnya. Oke? Oh ya nih, ada lagi yang membuat teman kita itu menjauhi kita. Salah satunya kita itu enggak jujur sama diri kita sendiri. What? Enggak jujur? Maksudnya gimana dong? Maksudnya kita tuh apa-apa misalnya tampil sempurna. Padahal kita enggak seperti itu. Misalnya kita juga berbohong sama teman kita. Aku punya buku-buku banyak loh di rumah. Terus, boleh dong aku pinjem? Boleh gitu. Terus tiba hari dibawainnya, mana Syah bukunya aku pinjem? Oh iya aku lupa. Hari pertama lupa, hari kedua dipinjem si A. Hari berikutnya apa namanya ya, yang lain lah, hilang lah, rusak lah atau apa misalnya. Nah kan kalau itu berulang-ulang dan tidak terjadi hanya hal itu saja, banyak hal, maka kan teman-teman jadi berpikir, ini sebenarnya dia punya buku banyak gak sih? Dia tuh sebenarnya punya sepatu banyak gak sih misalnya? Atau dia tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kok tertutup banget ya? Bilangnya begitu, gak taunya pas lagi dibutuhin atau apa itu gak ada. Nah kan orang jadi berpikir seperti itu. Ketahuan deh, aduh kita gak jujur sih sama diri kita sendiri, ya kan? Hati-hati ya adik-adik ya, karena itu akan memanipulasi diri kita. Kalau teman sudah termanipulasi dengan apa yang kita kata, apa yang kita perlihatkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, hasilnya ya kecewa. Makanya lama-lama kita dijauhi, gak pengen kan? Lagi loh, ada satu hal yang membuat teman kita itu menjauhi kita. Salah satunya kita itu
bergosip dan tidak bisa dipercaya, atau kita itu suka menceritakan rahasia teman. Nah, hati-hati loh, karena kan tidak semua teman mendukung sama kita, tidak semua teman suka sama kita. Itu yang harus kita tanamkan, ya kan? Kadang-kadang dia baik, deket sama kita, tapi nggak taunya dia pengen mengoreksi kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, lalu dijatuhkan, cek, aduh, enak banget. Makanya satu, kita kalau temen bilang ini rahasia loh, jangan bilang-bilang. Nah udah selesai sampai di kita, nggak usah kayak yang lain-lain. Kalau kita membocorkan sama yang lain, ya udah kita kena satu kali. Besoknya lagi, jangan bilang-bilang ya sama Shinta misalnya. Dia tuh begini begitu. Udah selesai di kita. Jangan disampaikan ke Sinta, jangan disampaikan sama Abdi, jangan sampaikan sama yang lain. Kalau kayak gitu kan berabe jadinya. Bisa adu domba, kita bisa dibilang provokator lah ya kan. Nah makanya adik-adik juga harus bisa hati-hati bahwa rahasia itu ya memang berhenti di kita. Kalau dia bilang ini rahasia loh, sudah berhenti di kita. Jadi bisa dipahami kan. Kalau misalnya ada yang mendesak, kemarin Coki bilang apa gitu. Enggak, cuma biasa aja kok kayak gini lah gitu. Bener, kamu kan sohibnya, pasti tahu dong kemarin dia cerita apa. Enggak, pokoknya intinya kayak gitulah ya gitu. Jadi supaya meredam percekcokan, supaya meredam pertikaian, pertengkaran, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antar teman, ya kan? Nah gitu deh, minimalnya kita jadi ya orang yang bukan sok bijaksana sih, tapi ya belajar bersama. Yang namanya pertumbuhan kedewasaan seseorang kan bertumbuh ya dengan masalah-masalah yang timbul, dan bagaimana penyelesaiannya kan tergantung kita. Nah kita mau dewasa, mau tumbuh menjadi dewasa, mau seperti apa, itu kan karena kita ditempa oleh pengalaman, termasuk bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dengan teman-teman, dengan guru, dengan orang tua, dengan orang tuanya teman kita, dengan orang lain yang kita tidak tahu, dengan masalah-masalah yang ada di media sosial, dan masih banyak sekali. Makanya kayak kita masih harus banyak belajar, berintrospeksi diri, dan juga saling mengasah kemampuan. Oke, terima kasih adik-adik ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kalau kamu punya komentar atau punya usulan atau kamu punya permasalahan, kau bisa ketik di kolom komentar biar nanti kita bongkar bersama. Oke, thank you. Terima kasih sahabat jiwa. Semoga kamu baik dan sehat selalu serta bahagia. Thank you. Bye-bye.